Om Swastiastu, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada hari ini saya akan menyampaikan hasil PowerPoint saya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Putu Samkhya Ananda Maheswari, NIM 200305110. Baik, untuk materi yang disampaikan pada hari ini adalah keamanan radiasi. Oke, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Apa itu radiasi? Dan dari mana saja sumbernya? Radiasi adalah pancaran energi melalui suatu materi atau ruang dalam bentuk panas, partikel atau gelombang elektromagnetik atau cahaya dari sumber radiasi. Ada beberapa sumber radiasi yang kita kenal di sekitar kehidupan kita. Contohnya adalah televisi, lampu penerangan, dan lain-lain. Radiasi dalam bentuk gelombang elektromagnetik misalnya adalah sinar gamma dan sinar X. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari, apabila kita terlalu sering terpapar radiasi, dapat menimbulkan efek samping loh. Maka dari itu, kali ini saya akan membahas beberapa tahapan keselamatan radiasi serta dosis-dosis keselamatannya. Oke, kita langsung saja masuk ke standar keamanan radiasi. Yang pertama adalah batas dosis. Dalam kegiatan sehari-hari, masyarakat di bawah 18 tahun dilarang bekerja di aktivitas radiasi secara langsung. Apabila terdapat masyarakat yang bekerja dengan radiasi, tidak boleh melebihi 5 rem per tahunnya. Dan masyarakat yang tidak bekerja dengan radiasi secara langsung tidak boleh melebihi 0,5 rem per tahunnya. Yang kedua, tanggung jawab pengguna. Pengguna adalah orang yang menangani bahan radioaktif atau menggunakan mesin penghasil radiasi. Adapun tanggung jawab dari pengguna yaitu yang pertama, pastikan peralatan pelatihan dan keselamatan memadai. Yang kedua, kenakan alat pelindung diri atau APD yang diperlukan. Yang ketiga, jauhkan barang pribadi dari laboratorium atau area penggunaan. Yang keempat, jangan pernah makan, minum, merokok atau mengoleskan kosmetik di laboratorium. Yang kelima, tempatkan bahan limbah di wadah berlabel yang sesuai. Yang keenam, cuci tangan dan periksa kontaminasi sebelum meninggalkan laboratorium. Dalam melaksanakan tanggung jawab, pengguna juga harus memperhatikan beberapa teknik pengendalian radiasi, diantaranya persis dengan tanggung jawab umum pengguna, yaitu sama dengan tanggung jawab pengguna. Yang ketiga, alat keamanan penghasil radiasi. Alat keamanan penghasil radiasi juga memiliki prosedur keamanannya, seperti perangkat keamanan dan tindakan pencegahan harus diaktifkan sebelum pengoperasian mesin. LS atau LES harus diberitahu tentang kemungkinan perubahan pada perangkat keselamatan. Dalam semua keadaan, perangkat keselamatan harus aktif dan beroperasi sampai keamanan perlindungan alternatif dan serta perangkat atau metode yang dikembangkan dan disetujui oleh LS atau LSS. Yang keempat, batasan pembuangan limbah yang dihasilkan dari penggunaan radioaktif material untuk lingkungan. Yang pertama, limbah cair hanya dapat diberikan ke sistem saluran pembuangan dalam batasan yang diberikan, seperti jumlah total radioaktivitas dalam limbah yang dapat dibuang ke sistem saluran pembuangan sebanyak satu organisasi sekaligus tidak boleh lebih dari 2,5 kali nilai minimum ALI yang diberikan dan tidak boleh melebihi 100 MBQ. Yang kedua, batasan pembuangan limbah padat ke lingkungan. Untuk batasan pembuangan limbah padat ke lingkungan,
laju dosis radiasi pada permukaan kantong limbah radioaktif yang akan dikirim ke limbah medis. Fasilitas pembuangan tidak boleh melebihi 1 μsv per jam. Pengukuran harus dilakukan oleh perangkat pendeteksi yang tepat yang dapat mengukur emisi radiasi bahan radioaktif. Yang ketiga, batasan pembuangan limbah gas ke atmosfer. Limbah dalam bentuk gas dibuang ke atmosfer di bawah tanggung jawab pemegang izin di bawah kondisi yang ditentukan dalam tahap perizinan dan proyeksi fasilitas. Yang kelima yaitu prosedur darurat. Yang pertama, kontaminasi pengguna laboratorium. Hal yang umum dilakukan saat terkontaminasi radiasi yaitu lakukan pertolongan pertama. Apabila terdapat bagian kulit yang terkena kontaminasi, segera basuh dengan air mengalir dan segera lepaskan pakaian yang terkena kontaminasi juga. Beberapa jenis kontaminasi juga mendapat perlakuan khusus, seperti yang pertama, prosedur untuk tumpahan besar, yaitu evaluasi setiap orang yang mungkin telah terkontaminasi, mencegah masuk atau masuk kembali yang tidak diinginkan ke area yang terkontaminasi, menunggu arahan LSS sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Jangan biarkan pekerjaan dilanjutkan di area tersebut sampai disetujui oleh LS atau LSS. Tempatkan pakaian dan bahan yang terkontaminasi ke dalam tas yang diberi label isi, radioisotop, dan tanggal. Yang kedua, prosedur untuk tumpahan kecil, yaitu ketika kecelakaan tumpahan terjadi, orang-orang di gedung atau fasilitas harus diberitahu. Hanya personel yang terlatih dan dilengkapi yang diperbolehkan masuk ke area tersebut. APD harus dipakai jika diperlukan. Kontaminasi harus ditutup dengan kertas menyerap atau penyerap jika berbentuk cair. Inspeksi harus dilakukan dengan peralatan yang sesuai secara berkala setelah tumpahan proses dekontaminasi. Area yang tidak terkontaminasi dan sekitarnya harus diperiksa dengan teknik yang tepat jika terjadi residu dan kontaminasi tetap. Orang-orang yang terlibat dalam proses dekontaminasi juga harus diperiksa dengan pemeriksaan pakaian dan tangan mereka. Orang-orang yang tidak terkontaminasi akan direkam dan dilepaskan. Yang ketiga, prosedur untuk kecelakaan mesin penghasil radiasi, yaitu mesin harus dimatikan jika memungkinkan, putuskan sirkuit. Masalah medis harus ditangani dan pertolongan pertama harus segera ditangani. LS atau LSS dan penanggung jawab lainnya di area tersebut harus segera diberitahukan semua materi terkait tentang insiden termasuk tegangan dan arus operasi, eksposur, waktu, dan jarak dari sumber radiasi harus diinformasikan. Oke, selanjutnya kita beralih ke materi keamanan laser. Yang pertama, dasar dari laser. Laser merupakan mekanisme suatu alat yang memancarkan radiasi elektromagnetik, biasanya dalam bentuk cahaya yang tidak dapat dilihat maupun dapat dilihat dengan mata normal melalui proses pancaran terstimulasi. Laser menghasilkan seberkas cahaya yang sangat kuat. Perbedaan utama antara sinar laser dan cahaya dihasilkan oleh sumber cahaya putih atau seperti bola lampu adalah sinar laser bersifat monokromatik, terarah, dan koheren. Monokromatik berarti bahwa semua cahaya yang dihasilkan oleh laser adalah satu
panjang gelombang. Cahaya putih adalah kombinasi dari semua panjang gelombang yang terlihat sebesar 400 sampai 700 nanometer. Selanjutnya yang kedua ada kelas laser. Kelas laser mulai dari laser kelas pertama sampai dengan laser kelas 4 memiliki perbedaan diantaranya yaitu daya output dan panjang gelombangnya, yaitu laser kelas 1 memiliki panjang gelombang kurang dari 400 nanometer, laser kelas 2 dan 2M memiliki panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer dengan output power kurang dari sama dengan 1 meter watt. Laser kelas 3B memiliki daya 500 meter watt. Laser kelas 3R memiliki daya 5 meter watt dengan panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer. Laser kelas 4 memiliki daya lebih dari 500 meter watt. Lanjut yang ketiga yaitu bahan atau tingkat keamanan laser. Tingkat keamanan laser berdasarkan kelas laser menurut di American National Standard Institute atau ANSI adalah kelas 1 tergolong aman pada semua kondisi, kelas 2 tergolong aman dengan adanya efek protektif refleks mengidap, maksudnya mengidip paparan dalam waktu lama berpotensi menimbulkan kerusakan mata. Paparan tidak boleh lebih dari sama dengan 0,25 detik. Kelas 2M, laser kelas ini tingkat keamanannya hampir serupa dengan laser kelas 2, tetapi akan menjadi lebih berbahaya bila dilihat menggunakan alat bantu penglihatan karena lensa kacamata dapat memfokuskan energi laser. Kelas 3R, keamanan tergantung pada power dan beam area, dapat menjadi berbahaya jika dilihat langsung tanpa pelindung mata. Akan menjadi lebih berbahaya bila dilihat menggunakan alat bantu penglihatan. Kelas 3B, paparan langsung ke kulit dan mata segera dapat menyebabkan cedera. Kelas 4, paparan pantulan maupun sinar langsung ke mata dan kulit akan segera menimbulkan cedera, juga dapat menyebabkan percikan api. Bahaya lain yang ditimbulkan laser diantaranya yaitu bahaya listrik, radiasi kolateral dan plasma, bahaya kebakaran, gas terkompresi, pewarna laser. Oke, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan pada hari ini adalah segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan radiasi dan laser sudah memiliki prosedur masing-masing, dan kita hanya perlu memahami serta menaati batasan-batasan yang dianjurkan agar tidak terkena efek samping yang berlebihan. Radiasi adalah pancaran energi melalui suatu materi atau ruang dalam bentuk panas, partikel atau gelombang elektromagnetik atau cahaya dari sumber radiasi. Laser merupakan mekanisme suatu alat yang memancarkan radiasi elektromagnetik, biasanya dalam bentuk cahaya yang tidak dapat dilihat maupun dapat dilihat dengan mata normal melalui proses pancaran terstimulasi. Ada beberapa jenis laser, diantaranya laser kelas 1, 2, 2M, 3R, 3B, dan 4. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi.